Ketika kita punya masalah, kita mesti mencari jalan ke dalam. Biasanya kan orang selalu mencari jalan keluar. Ya, minta Eh, motivasi. Minta motivasi, cari jalan keluar. Ya, Sebetulnya yang paling efektif adalah bagaimana dia bisa mencari jalan ke dalam. Tuhan itu punya 3 hal dalam setiap keinginan dan masalah kita. Oh. Ada orang yang bilang, aduh ya Allah, gue lagi dikasih ujian nih sama Tuhan. Jangan GR dulu. Oh. Ujian dari mana? Naik kelas berapa? Nggak pernah nurut sama Allah, nggak pernah perintahnya diturutin. Bilang itu ujian. Jangan-jangan itu ditegur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama saya, Wahyu Agung Setiawan, di Maswas Official Channel. Oke, Pak E, Mae. Kali ini saya ngobrol tipis-tipis bersama seorang coach self-development, yang mana nih kita akan bercerita tentang jelajah diri kita. Oke, sekarang saya bersama dengan Coach Nyonyo Rino. Halo. Halo, Mas Bas. Coach Rino, apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Sekarang lagi sibuk apa nih, Coach? Masih ngisi-ngisi training, terus kemudian juga konseling, bimbing-bimbing anak-anak muda-mudi, remaja yang mau untuk mengenal dirinya. Untuk mengenal diri ya. Iya. Jadi ini Coach, boleh jelasin sedikit ya nih ke pemirsa saya nih, Pak E sama Mae ini tentang apa sih nih yang dimaksud dengan jelajah diri nih? Iya. Jadi berkaitan dengan sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, itu sumbernya selalu ada di dalam. Ya, di dalam. Jadi kita tidak bisa menyalahkan bahwa saya seperti ini gara-gara orang, gara-gara si A. Tetapi sebetulnya sumbernya ada di dalam. Maka yang perlu kita pahami adalah bagaimana kita menyelami diri. Menyelami diri. Bukan tenggelam di dalam diri. Nah, itu bedanya. Kalau menyelami diri itu dia bisa berenang, Mas Was. Bisa berenang dan dia bisa melihat fenomena yang ada di dalam. Kalau orang menyelam. Tapi kalau orang tenggelam, dia nggak bisa berenang. Dan dia tidak bisa melihat keindahan yang ada di dalam. Artinya ketika ada orang punya masalah, seharusnya dia menyelami diri, bukan tenggelam dalam diri. Contohnya, Coach, itu seperti gimana, Coach? Iya, jadi ketika kita punya masalah, kita mesti mencari jalan ke dalam. Biasanya kan orang selalu mencari jalan keluar. Ya, minta motivasi. Minta motivasi, cari jalan keluar. Sebetulnya yang paling efektif adalah bagaimana dia bisa mencari jalan ke dalam. Karena kan kalau kita punya masalah, mencari jalan keluar, sebetulnya masalahnya itu ada di dalam kan, bukan sesuatu yang di luar. Maka motivator hebat adalah diri dia sendiri. Diri kita sendiri. Iya, motivator yang hebat itu adalah diri dia sendiri. Jadi kita di sini memberikan trigger untuk dia memotivasi diri. Itu kan artinya kan memang ini kita memang mesti masuk nih dalam diri kita sendiri ya. Iya. Pada saat kita punya masalah gitu kan, dan kita men-trigger diri kita sendiri gitu ya. Betul. Nah itu gimana gitu Coach, caranya tuh Coach? Ya makanya gini Mas Was, kita mesti tahu dulu diri kita. Karena bagaimana kita bisa menyelami diri kalau kita nggak paham terhadap diri kita. Bagaimana kita bisa memimpin orang lain kalau kita nggak bisa memimpin diri kita sendiri. Ya, setuju. Artinya kita punya zona kekuasaan di dalam diri kita. Jadi apapun yang terjadi di luar diri kita, keputusan ada di tangan kita sebagai leader terhadap diri kita sendiri. Misalnya, contoh nih Mas Was, ada orang menghina kita, terus kita marah nih, terus kita bilang saya marah gara-gara dihina sama dia. Bukan, dia marah karena dia memutuskan untuk marah. Yang di luar hanya trigger, tapi kan keputusan buat kita. Dihina kita bisa marah, bisa enggak. Bisa marah, bisa enggak. Iya, kan keputusan ada di kita. Artinya kan sebenarnya kan segala sesuatu yang datang di dalam diri kita itu sebenarnya sifatnya netral ya. Iya, netral. Tergantung kita memaknainya seperti apa. Betul. Ekspektasi kita seperti apa nih. Terlalu tinggi jadi makin bisa sakit hati, bisa emosi. Artinya di situ akhirnya itu bisa menimbulkan satu keputusan. Betul. Kita mau nerimanya seperti apa, pakai emosi yang terjadi timbul marah, atau kita sebagai menerima itu sebagai apa ya, misalkan ya udahlah biasa aja gitu kan. Jadi di dalam diri kita nih Mas Was, ada yang namanya zona kekuasaan. Ada teritorial yang orang lain nggak bisa masuk. Kita pun tidak bisa masuk ke teritorial orang lain. Artinya seperti ini, ada kalimat saya bertanggung jawab untuk membahagiakan anak istri. Tetapi saya tidak bertanggung jawab atas kebahagiaannya dia. Karena atas kebahagiaan dia adalah teritorialnya dia. Artinya kebahagiaan itu memang milik kita ya?
milik diri kita tugas sendiri. kita adalah untuk memberikan kebahagiaan, Mm-mm. tetapi tidak bisa membuat kebahagiaan dia. Karena kebahagiaan dia atau tidak, bahagia atau tidak, itu keputusan dia. Iya, artinya kan kebahagiaan itu kan sebenarnya ada dalam diri kita Betul, sendiri. betul. Nggak bisa diintervensi sama Nggak bisa masuk orang lain, termasuk ya orang tua kita, keluarga kita Betul. apa gitu ya kan. Artinya kan kalau ngomong kebahagiaan itu kan memang diciptakan dari diri kita sendiri kan. Iya, Apapun kondisinya, betul. apapun situasinya, Mm-mm. ya kan, dan apapun keadaannya seperti itu kan ya. Iya, betul. Nah, itu gimana coach caranya coach untuk Ya. bisa menimbulkan itu coach? Iya, jadi yang tadi saya sampaikan, kita punya zona kekuasaan, power zone kita. Bahkan nih ya Mas Was, setan sendiri pun, dia nggak mau disalahin. Dia akan ngomong sama Tuhan, saya kan cuma godain. Kenapa lu mau digodain gue? Gitu kan. Berarti kan Betul. keputusan ada di kita. Ada di kita. Saat setan menggoda, kita mau tergoda apa enggak? Berarti kan ada satu zona leadership terhadap diri kita sendiri, inside out-nya. Nah, terus gimana nih cara mengatasi itu? Berarti kita mesti paham diri kita, kenali diri kita lebih dalam, menjelajahi lebih dalam. Apa sih yang membuat organ ini bisa memutuskan dalam sebuah tindakan? Ada dua energinya, pikiran sama perasaan. Pikiran sama perasaan. Betul. Artinya memang itu yang penting banget ya. Iya, Lah, sebenarnya kan artinya kalau kita ngomong kebahagiaan ini kan kita nggak bisa dong menggantungkan kebahagiaan kita tuh pada situasi kondisi tertentu, iya, pada makhluk, betul. pada benda, Mm-mm. ya kan? Kan nggak bisa dong. Gue bahagia pada saat gue punya mobil, Iya, bener nggak? bersyarat berarti Berarti bahagianya. kan bersyarat. Iya. Artinya kan sebenarnya kan lu punya mobil apa nggak punya mobil kan lo harus Bisa bahagia, bahagia. ya kan? Betul. Nah, pertanyaan saya gini nih, saya ini kan atlet, Oke. ya kan? Kalau atlet itu kan ada masa pensiunnya lah, ya kan? Betul. Masa jaya atlet itu kan pendek, masa pensiunnya kan panjang. Iya. Sekarang tuh dalam masa pensiun yang panjang itu Heeh. ada aja tuh kan yang membuat tuh dia stuck, Iya. puruk apa gitu, dan itu dia kadang tuh merasa tuh nggak bahagia gitu loh, ya kan? Iya, Beda iya. sama, wah kok gue enakan lagi jadi atlet nih, Iya, iya. kalau gini, oh gue jadi susah apa gini, kan nggak bahagia. Nah itu bagaimana tuh coach cara ininya coach? Iya, jadi kalau bicara masalah atlet ya Mas Bas, Heeh. atlet itu sebetulnya tiga hal itu mesti dia kuasai terhadap dirinya, yaitu fisiknya, Fisik, pikirannya, sama perasaannya. sama perasaan. Nah, jadi ketika fisiknya bagus, pikirnya nggak bagus, bermasalah sama dia. Ketika pikirannya bagus, hati perasaannya nggak bagus, juga punya masalah. Jadi kalau kita pahami tentang manusia, yang mesti kita jelajahi pertama kali, kita paham dulu nih, ada dunia nyata, ada dunia kuantum. Kita hidup dalam dunia nyata dan dunia kuantum. Kalau di dunia nyata, itu kalau kita kaitkan dengan fisika, semua di dunia ini kumpulan dari yang namanya benda. Betul. Nah, ini benda, semua benda. Dan benda itu ternyata kumpulan dari yang namanya molekul. Ya, Betul. lebih kecil lagi, tapi masih kelihatan. Molekul kumpulan dari yang namanya atom, lebih kecil lagi, tapi masih kelihatan. Itu di dunia nyata. Lebih kecil lagi ada yang namanya partikel. Lebih kecil lagi ada virus, ada enzim, ada kromosom. Kemudian ketika dia masuk ke dunia kuantum, ada yang namanya kuanta. Dia udah nggak kelihatan, Mas Was. Tapi getarannya kerasa. Dia Nggak terlihat, tapi getarannya kerasa. getarannya terasa. Iya, getaran terasa. Oh, Lebih dalam lagi, ada yang namanya energi. energi. Energi nggak tahu bentuknya seperti apa. Nggak tahu Tapi bentuknya. getarannya kerasa. Lebih dalam lagi, ada yang namanya super energi. Nah, Gitu. Kalau contohnya kita bicara bendanya air. Air kalau kita turunkan di molekul dan atom ada H2O, hidrogen, oksigen. Tapi ketika dia berubah menjadi listrik, sudah tidak tahu bentuknya listrik seperti apa, tapi strumanya kerasa. Itu di dunia kuantum yang sudah tidak terlihat. Nah, kalau kaitan dengan manusia, Mas, di dunia nyata ada yang namanya nasib. nasib. Manusia kumpulan dari nasib. Oh. Sama-sama atlet, nasibnya beda-beda. Sama-sama Atlet, atlet, nasibnya beda-beda. nasibnya beda-beda. Ya, ternyata nasib itu yang menentukan adalah kita sendiri. Kita sendiri. Kita sendiri, Ah. bukan takdir. Contoh nih, Mas Was ditakdirkan oleh Tuhan jadi laki-laki. Tapi menjadi laki-laki seperti apa? Nasibnya Mas Was sendiri yang nentuin. Ya, kalau dalam Islam kan dijelaskan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak akan mengubah nasib seseorang kecuali dia sendiri yang mengubahnya. Nasib itu kumpulan dari yang namanya karakter, Mas. Nasib, karakter. Karakter. Jadi nasib lu mau seperti apa? Lihat karakter lu gitu. Karaktermu menentukan nasibmu. Nah, karakter kumpulan dari yang namanya kebiasaan. Kebiasaan kumpulan dari yang namanya tindakan. Tindakan kita seperti apa? Diulang-ulang jadi kebiasaan. Kebiasaan semakin kuat jadi karakter, maka karakter itu menentukan nasibnya.
Itu Ya. yang di dunia nyata ya, Heeh. masih kelihatan. Heeh. Ketika dia masuk ke dunia kuantum, tindakan dia seperti apa? Dunia kuantum sudah tidak kelihatan. Nggak kelihatan. Tidak kelihatan, tapi getarannya kerasa. Apa tuh yang kuantanya, yang ceteknya? Heeh. Pikiran. Pikiran. Nah, pikiranmu negatif aja, lihat tindakannya negatif. Dilakukan berulang-ulang, jadi kebiasaan negatif. Semakin kuat jadi karakter negatif, nasibnya negatif. Jadi nasib itu bermula dari pikiran nih. Yang tidak kelihatan Mas Was. Mas Was, saya tidak tahu pikirannya seperti apa, tapi getarannya kerasa. Apa yang Mas Was pikirkan, itu menentukan tindakannya Mas Was. Nah, dari nasib itu ya, Heeh. nasib ini kan cuman kita bicara masalah baik atau buruk nih. Kadang-kadang gitu kan. Ya. Sial atau menguntungkan nih, kan gitu kan ya kan. Tapi kalau di atasnya itu tuh memang ada kuasa kita untuk menentukan takdir kita, atau memang kita tuh memang berserah sama Allah. Nah, kita mesti bedakan antara takdir dan nasib. Kalau takdir itu ketetapan. Yang sudah ditetapkan, yang hak prerogatifnya Tuhan. Mas Was ditetapkan oleh Tuhan jadi laki-laki. Maka itu nggak bisa diminta. Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, itu udah ada perjanjian lah ya. Itu dibilangnya di umur betul kandungan usia 4 bulan ya. Iya, itu laki-laki. Tapi nasib, proses membarokahkan takdir. Kita dikasih nikmat nih, Mas. Dikasih rezeki. Takdirnya. Tapi nasibnya mau bersyukur atau enggak bersyukur. Atau kufur. Atau kufur. Gitu kan. Kalau bersyukur, ditambah nikmatnya. Kalau kufur, azab Allah sangat pedih. Yeah. Berarti kan kita yang nentuin nasibnya. Lu mau berubah rezekinya bertambah atau mau dikasih azab? Gitu. Ya benar, setuju lah. Ini luar biasa banget nih. Ini emang bagus banget nih. Artinya kan pada saat nih buat atlet nih ya, berarti gitu ya. Karena ini saya ngomong atlet itu kan, dia mau nasibnya baik ataupun jelek itu kan tergantung dari awalnya pasti pikirannya dia dulu. Pikiran nih ya kan? yang sangat ceteknya. Betul, ya kan. Betul. Nah, terus kalau takdir itu kan segala ketetapan. Betul. Ya kan. Kalau saya tanya gini loh, Coach. Masa depan, Coach. Masa depan itu tuh merupakan takdir atau memang maksudnya nasib tuh, Coach? Jadi gini, kalau bicara takdir itu sudah ditetapkan sama Tuhan 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Tapi proses ikhtiar itu memang harus dilakukan sama manusia. Betul. Ya. Ketika dia melakukan ikhtiar itu tidak menentukan hasil, Mas Was. Tapi ikhtiar itu memantaskan dirinya untuk bisa menjadi lebih baik atau enggak nih. Pantas gak dia Allah kasih rezeki? Pantas gak dia Allah kasih kesuksesan dia? Nah, jadi ketika bicara tentang nasib, maka dia punya kesempatan diberikan oleh Tuhan untuk menentukan itu. Karena Tuhan tidak mengubah nasib seseorang kecuali dia sendiri yang mau mengubahnya. Masalah takdir dia itu sudah ditetapkan kapan dia mati, dia ketemu dengan siapa, ditakdirkan dengan istrinya, berpasangan suami istri. Tapi nasib kelanggengan rumah tangganya ini dia yang nentuin. Gitu lah. Atlet ternyata sudah dituliskan sama Allah, itu dia jadi atlet 50.000 tahun. Tapi menjadi atlet yang seperti apa, nasibnya dia yang nentuin sendiri. Oh, berarti kalau memang maksudnya nih saya sebagai atlet nih, saya mau juara nih, anggaplah ngomong olimpiade nih, kan ngomong atlet kan berarti kan tertinggi kan olimpiade, ya kan. Nah itu berarti saya mesti memantaskan diri gitu ya. Memantaskan diri untuk jadi juara apa enggak gitu? Untuk jadi juaranya pantas enggak dia? Misal saya pengen jadi juara tapi nggak pernah latihan, terus mengabaikan, terus terlalu santai, ya dia nggak pantas untuk dapat juara. Tapi kalau dia sudah ikhtiar, sudah semangat, ternyata juara atau tidak juara itu bukan ranahnya kita. Itu ranahnya Tuhan. Yang penting kita sudah pantas untuk menjadi juara atau tidak dengan ikhtiar tadi. Maka untuk jadi juara pikirkan nih Mas. Pikiran itu ada dua hal nih. Ada yang kita dikendalikan pikiran atau kita mengendalikan pikiran. Yeah. Kalau kita sedang dikendalikan pikiran, kita memikirkan masa depan atau masa lalu. Itu kita dikendalikan pikiran. Misalnya kita saat ini berada di sini, kita mikirin yang tadi malam masa lalu, kemarin masa lalu, masa depan nanti malam masa depan, besok masa depan. Nah kalau kita sedang memikirkan itu, kita sedang dikendalikan oleh pikiran. Atlet mikirin nanti juara atau enggak, dia dikendalikan oleh pikirannya sendiri. Nah bagaimana cara mengendalikan pikiran? Pikirkan apa yang dia lakukan saat itu. Udah bertanding aja.
Ketika dia bertanding, dia memikirkan dirinya dan pertandingannya. Nggak usah mikirin menang atau tidak. Nggak usah memikirkan hasil gitu. Iya, karena kalau kita mikirin hasil, kita dikendalikan pikiran. Oh. Di situ nanti ada kekhawatiran, ada takut kalah, ada nggak berani gitu lah. Nanti kalau kalah gimana? Itu kan dia mikirin sesuatu yang belum pasti. Iya. Nah, hal seperti itu tuh kayak overthinking dong ya, berarti kan? Bisa Kalau jadi. misalkan kita udah menetapkan hasil yang kita capai itu, maka akan berakibat Iya, jadinya ada overthinking, ya kan? betul. Nah, itu kalau menurut Coach Nyonyo nih, bagaimana tuh cara mengatasinya tuh overthinking itu? Nah, kan tadi kan kita baru di ranah kuantum ada pikiran nih. Nah, pikiran menentukan tindakan kan. Hmm. Tapi ada yang lebih dalam, Mas Was. Perasaan. Perasaannya galau, lihat pikirannya kacau. Pikiran kacau, tindakannya nggak benar. Tindakan nggak benar, kebiasaan nggak benar, karakter nggak benar, nasib nggak benar. Berarti ada yang lebih dalam. Energi perasaan itu organnya adalah kolbu. Dan kolbu itu punya energi lebih kuat daripada pikiran. Jadi saat seorang atlet bermain, maka dikontrol perasaannya. Mungkin dia punya masalah sama pelatihnya. Mungkin dia punya masalah sama sakit hati sama temannya. Nah itu dikontrol tuh. Kalau dia bisa ngontrol itu, pikirannya jernih. Pikiran jernih, tindakannya bagus gitu. Tapi kalau udah perasaannya terganggu, mainnya juga kacau. Berarti paling awal itu dari perasaan ya. Perasaan. Perasaan itu kan, nah sekarang gini pertanyaan saya tuh. Ini kita ngejelajahi ke dalam ya. Oh, kita ini kan, Iya, ini kan nanti kita sedang bercerita nih tentang jelajah diri ya kan. Iya. Pertanyaan saya gini, Coach Nyonyo nih. Gimana tuh ya, maksudnya tuh perasaan kita ini kan pasti jadi ada yang negatif dan positif itu kan, misalnya kan gitu kan. Gampangnya itu ya. Nah itu sebenarnya masuknya dari mana sih, Coach? Ya. Bisa ada peran kayak gitu tuh? Jadi kinerjanya, Mas Was, sesuatu yang terjadi itu masuk dulu ke pikiran. Nah, ketika masuk ke pikiran itu direspon sama hipotalamus namanya. Otak di hipotalamus itu mencari titik fokus. Ketika ada problem, lu fokusnya mau kemana nih? Mau ke masalahnya, mau ke kejadiannya, mau ke solusinya, atau mau kemana? Gitu. Ini titik fokusnya dicari sama dia. Setelah itu direspon sama hipokampus, dimaknai. Kejadian itu maknanya apa sih buat dirimu? Dari makna itulah masuk ke perasaan. Nah, perasaan itu mengelola lagi, nanti akan naik lagi ke pikiran. Jadi, ketika perasaan itu dalam keadaan marah, lagi kesel, itu nggak bisa disalahin, Mas Was. Dia akan menjadi salah ketika dia berubah menjadi tindakan. Misalnya kita dihina orang, marah nih, perasaan kita sakit gitu. Itu kita nggak bisa nyalahin perasaan ini. Karena memang itu normalinya manusia. Tapi bisa jadi salah ketika kita melakukan tindakan apa saat marah itu. Ya? Jadi tetap bisa ngontrol nggak dia emosinya, tetap bisa ngontrol nggak pikirannya. Maka tindakannya akan jauh lebih baik. Jadi perasaan itu sangat ada dua gejolak di situ antara nafsu sama takwanya. Dan kalau untuk urusan takwa, dia ada lebih super energi terdalam, Mas Was. Yaitu spiritual. Makanya kalau dalam atlet itu sebelum tanding doa dulu. Doa supaya perasaannya tenang. Ya. Karena dalam Islam dijelaskan ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Jadi hanya dengan berzikir kepada Allah Tuhanmu, hatimu tenang. Hati tenang, pikiran jernih. Pikiran jernih, tindakan bagus. Kebiasaan bagus, karakter bagus, nasib bagus. Jadi ada super energi ya spiritual. Apapun agamanya ya. Setiap mau tanding mereka berdoa. Libatin Tuhan. Libatkan agar perasaannya tenang. Jadi kalau kita bicara, waduh nasib saya kok sial mulu. Lu cek deh hubungan lu sama Tuhan. Apakah baik-baik saja atau bermasalah? Jangan-jangan lu nasib lu nggak benar karena lu punya hubungan nggak baik sama Tuhan. Secara spiritual. Nah perasaannya semakin kacau tuh. Misalnya saya nggak butuh spiritual, saya perasaan udah tenang. Oh iya, ketika dikasih masalah, galau. Pikiran kacau, tindakan semakin nggak karuan. Jadi di dunia kuantum yang nggak kelihatan jangan diremehin karena itu energi yang tendangannya ke nasibnya. Maka ada orang kalau dinasihatin misalnya dia punya masalah banyak nih Mas Was. Terus guru spiritualnya mungkin bilang lu kurang sedekah kali gitu. Lu sedekah deh.
Sekarang apa hubungannya sedekah sama masalah dia? Nah, itu kan kalau buat orang awam kan tuh pasti Ah. jadi satu pertanyaan besar, Iya, ya kan? tapi itu energi. Jadi energi yang di dunia kuantum yang nggak kelihatan, tapi tendangannya akan kena, mas. Jadi jangan salahkan ketika lu bersedekah, justru lu punya rezeki di tempat yang lain. Misal kita atlet nih, kan atlet kita bermain sisi spiritual, sedekah, terus berbakti sama orang tua. Kesuksesannya nanti akan terlihat tendangannya, mas. Terus apa kaitannya? Ya memang tidak terlihat, orang energi nggak kelihatan. Karena dia nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Tapi tendangannya nanti akan spektakuler. Saya pernah ngecek orang-orang sukses dan berhasil. Saya cek tendangan energimu apa sih Pak? Gitu. Ternyata bakti sama orang tua. Ternyata berbuat baik sama ibu. Ternyata sedekah banyak. Itu yang itu memang ini banget ya, powerful banget gitu ya. tendangannya. Makanya kalau teman-teman atlet lagi pengen bertanding, yang masih punya orang tua, deketin itu orang tua. Minta restunya, minta ininya. Karena itu energi ya, Mas. Selain dia harus latihan, tapi ada energi yang tidak terlihat, spiritual, perasaan, sama pikiran. Sehebat apapun atlet latihan, kalau pikirannya kacau, perasaannya kacau, mainnya juga kacau. Pasti, itu udah pasti. Karena itu saya mengalami sendiri, Iya. ya kan. Nah, cuman itu terkadang hal seperti itu kan, apa ya, kalau seorang pelatih aja itu kan jarang lah ya ngomong sampai sedalam itu. Oh iya. Benar nggak? Nah, itu tuh gimana gitu loh cara melatihnya itu loh. Ya itu Mas Was, kadang nggak tersentuh masalah itu. Padahal itu punya energi yang besar. Nah saya selalu menyampaikan ke teman-teman, apapun masalahmu, cek ibda binafsi, ngedakwahi diri sendiri. Lu selami diri lu. Jangan-jangan masalah itu terjadi karena ada masalah sama diri lu yang belum lu perbaiki di dalam. Apa itu? Hubungan lu sama Tuhan lu, hubungan lu sama orang tua lu, atau hubungan lu sama saudara lu. Ya misalnya, oh saya nggak perlu orang tua, nggak perlu ini. Ya ketika dia menang pun, ya ketika dia dapat keberhasilan, nggak akan pernah awet. Pasti akan ada kerusakan. Boleh dibilang jadinya itu sombong ya. Jadi Boleh sombong. bilang gitu kan. Betul. Overconfident. Overconfident. Diri, ya kan. Betul. Seakan-akan tuh semua Karena usaha didapat dia. dari gua, karena usaha gua, ya kan gitu ya. Nanti takutnya diistidrot sama Tuhan. Dinaikin, udah naik dijatuhin. Kan lebih sakit kalau jatuh dari lantai 1 nggak masalah, lantai 5 Iya. lebih sakit. Artinya kalau Coach Nyonyo nih memang self development ini nih basicnya ini dari spiritual Iya. atau ini cara ada skill yang bisa dilatihnya. Karena itu urutannya Mas gitu. Saya bicara spiritual beda ya, spiritual dengan ritual. Kalau orang misalnya orang udah sholat, ritualnya dia sudah jalanin. Ritual. Tapi nggak tersentuh spiritualnya. Misal sholatnya tetap nggak khusyuk, tetap ibadah sama Tuhannya. Apapun misal Nasrani, jarang ke gereja misalnya. Itu kan spiritual. Ritual yang dijalanin, tetapi spiritualnya belum kesentuh Mas. Nah, beda yang udah itu orang udah tetap jalanin sholat tapi kelakuannya masih nggak benar. Berarti spiritualnya masih belum kuat. Dia hanya jalanin ritual. Ini saya awam ya, Iya. Coach ya. Saya jadi perlu lebih mendalami lagi nih, menjelajahi diri saya lebih dalam. Iya, ya, siap. Sebenarnya nih ritual sama spiritual nih, kalau ibarat kayak telur sama ayam nih, duluan mana sih Coach? Ibaratnya kan seperti gitu dong. Nih kita ritual dulu, air menguatkan spiritual kita. Atau memang dapat spiritual dulu, kita jadi mau menguatkan ritual kita nih. Iya. Jadi itu gimana kan tuh? ada level diri kaitan dengan tasawuf ya. Kalau bisa bicara tentang tasawuf itu ada syariat, ya kan? Kemudian ketika bicara syariat, rutinitasnya, ritualnya dijalanin. Tapi ada kaitan level yang kedua, tarekatnya. Ya, benar ada diazamkan nggak dia kekuatan dia untuk tarekatnya? Misalnya puasanya, terus bangun malamnya gitu kan. Terus kaitan dengan hakikat, ujung-ujungnya makrifat gitu. Kalau konsep tasawuf, syariat harus dijalani tetap, ritual harus tetap dijalani. Tapi ketika proses ritual terjadi, contoh dalam Islam dijelaskan sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, ya kan? Itu sudah dalilnya tuh. Tapi ada orang yang sholat tapi masih berbuat keji dan mungkar. Nah, berarti ada masalah dengan ritualnya dia yang tidak dikaitkan dengan energi spiritual.
hanya sebatas rutinitas guguran kewajiban. Hmm. Tapi tidak berenergi, Mas. Nah, gimana doa supaya berenergi? Doa benar-benar sampai nangis, di situ energinya. Kalau doa cuma ucap-ucapin sekedar ucap, tapi nggak sampai kena energi nangis, orang yang doa nangis itu ijabahnya cepat. Oh. Nah, bedanya apa antara ritual sama spiritual? Ritualnya dijalanin, tapi dalam ritual itu ada energi spiritual. Untuk menimbulkan energi spiritualnya itu loh. Iya. Maksudnya itu tuh Berarti kita harus Apa tuh? tahu diri. Contoh ya, kita disuruh mengendalikan pikiran, mengendalikan perasaan. Berarti kan pikiran sama perasaan bukan kita. Ada sosok yang sedang mengendalikan pikiran dan perasaan. Yaitu kita. Nah, kita itu yang mana nih? Maka jelajahi. Coach, ada satu contoh nih, Coach. Saya nih maksudnya makin tertarik nih kan. Ada seseorang nih, dia mempunyai masalah. Ya. Ya kan, mempunyai masalah. Semua orang punya masalah ya. Semua orang punya masalah, benar kan? Iya. Ya kan. Tapi kok bisa nih orang ini kok apa ya? Udah dipahamin ya, boleh bilang tuh dibilangin gitu bahwasannya tuh ingetin lah, kamu beringatlah sama Allah karena itu kan dengan mengingat Allah kita menjadi tenang kan, hati dan pikiran kita, ya kan? Iya. Ya dia selalu ngomong udah ini tapi nggak bisa ini dia tuh kekeh aja gitu loh, Coach. Sama dia tuh, wow nggak kuat nih, udah ini tuh. Iya. Nah itu gimana tuh, Coach? Ceritanya tuh, Coach. Pertama, kita pahami dulu tentang diri dia. Kalau dia katakan gini, contoh ya Mas yang lebih singkat aja, misalnya gini. Saya sudah memahami suami saya, Mas Nyonyo. Tapi suami saya nggak memahami saya. Ya. Sebenarnya itu istri belum memahami suaminya. Karena kalau dia paham suaminya, dia akan tahu cara suaminya memahami dia. Paham nggak nih? Nah ini nih perlu lebih ini lagi nih. Bahasanya mesti ini. Kayaknya bolak-balik nih kan, masih ini. Saya sudah memahami suami saya, tapi suami saya nggak memahami saya. Pada hakikatnya, sejatinya, dia belum bisa memahami suaminya. Karena kalau dia memahami suaminya, dia akan tahu cara suaminya memahami dia. Contoh misalnya suaminya nggak pernah ngomong sayang, cinta gitu kan. Terus istrinya bilang, kok dia nggak pernah ngomong sayang dan cinta sama saya, nggak paham saya nih. Padahal dia pengen, istrinya pengennya dipanggil seperti itu. Panggil seperti itu. Tapi dia kalau dia paham suaminya, dia akan tahu cara suaminya. Ternyata suami itu nggak lebay, nggak cuma ngomong I love you, tapi dengan sikapnya. Cara menyayanginya dia bukan dengan apa yang kita mau, tapi disitulah cara pemahaman dia terhadap kita. Jadi kita justru lebih memahami dia. Nah, sama dengan Tuhan. Ketika kita bicara, saya sudah semuanya ya Allah, tapi kok nggak di ini. Ya kita nggak tahu bahwa Tuhan itu punya 3 hal, Mas Was. Tuhan itu punya 3 hal dalam setiap keinginan dan masalah kita. Contoh, ketika kita punya keinginan, ada yang langsung dikasih sama Tuhan. Betul. Ada yang diganti sama Tuhan, mintanya mobil dikasih motor. Saya Allah, saya mintanya begini kok malah dikasih yang begini gitu. Ada yang ditunda nanti, mungkin tahun depan, mungkin tahun depan lagi. Nah, cek tuh mereka. Kenapa ya kok Allah ngasih saya mintanya ini kok dikasih B, mintanya A dikasih B. Cek, mungkin A nggak baik buat saya. Dikasih B. Itu keinginan. Masalah juga begitu. Masalah bisa menjadi ujian. Mas Was masuk sekolah rajin. Nurut sama guru, sering ngerjain PR. Kata guru, wah Mas Was baru kelas 1 nih. Saya mau naikin kelas 2. Dikasih ujian. Soal ujian untuk naik kelas. Tapi masalah ada yang menjadi teguran, Mas. Mas Was nggak pernah masuk sekolah sering terlambat. Ngelawan guru, nggak pernah ngerjain PR. Disentil. Kamu gimana mau naik kelas kalau kayak gini? Ditegur. Yang ketiga, masalah bisa jadi hukuman. Nggak pernah masuk sekolah, bakar kelas, terus mecahin kaca, dihukum. Nah ketika lu punya masalah, kok Allah nggak ngabulin, itu mah ujian buat lu, atau jangan-jangan teguran, atau jangan-jangan hukuman. Yang tahu kan dia sendiri. Balik ke diri kita sendiri. Diri sendiri. Misal, saya punya masalah, ya Allah kok masih belum dikabulin. Itu jangan-jangan Allah lagi negur lu, bukan naikin kelas lu. Ada orang yang bilang, aduh ya Allah, gue lagi dikasih ujian nih sama Tuhan. Jangan GR dulu. Ujian dari mana? Naik kelas berapa? Nggak pernah nurut sama Allah, nggak pernah perintahnya diturutin. Bilang itu ujian.
jangan-jangan itu ditegur. Oh, jadi itulah yang dimaksud tuh kita tuh perlu masuk dalam diri kita. Jelajahi Gitu ya. Apa diri. sih yang udah kita pikirin? Iya. Apa sih yang sudah kita ucapkan? Betul. Apa sih yang udah kita lakukan? Betul. Apa sih yang jadi kebiasaan kita gitu ya. Betul. Dari situlah maksudnya jadi membentuk karakter kita dan Ya. menjadi nasib kita. Betul. Artinya dari situ ya kan. Saat jadi atlet, kita mau menang. Ternyata nggak menang. Mungkin Tuhan ngasih pesan buat saya supaya jangan menang dulu. Oh. Ya itu kan ke dalam lagi. Oh. Nah, Coach, ini kan artinya kan jelajah diri ini, artinya itu kan kita kembali dalam diri kita untuk membangkitkan leadership kita. Iya. Betul gitu ya, Coach, ya? Betul. Dari kita bisa memimpin diri kita, Mm-mm. kita artinya bisa Memimpin orang orang lain, bisa jadi role model orang lain. Role model orang lain. Betul ya, gitu ya, Betul. Coach, ya. Nah, ini kalau ada pernah nih, saya dengar nih, Coach, orang bijak nih kan gitu. Mm-mm. Dia bilang gitu, misalkan seorang pemimpin itu dia bisa menceritakan masa depannya secara jelas seperti dia menceritakan masa lalunya. Mm-mm. Di sini kan artinya kan nih kalau memang maksudnya ceritakan masa lalu kan memang udah pernah kita lalui, Betul. benar nggak, Coach? Tapi kita menceritakan masa depan kan kita belum pernah lalui. Belum kita lalui. Nah, itu gimana tuh, Coach? Jadi gini, Mas. Konsepnya tuh, Coach. Ini saya Ya. maksudnya mumpung sama yang berkompeten nih Pak E nih. Iya, Pak iya, Irwa iya. ini kan, Coach Nyonyo ini kan berkompeten nih masalah ngomong jajah diri, leadership, ya kan? Iya. Dan self development nih. Nah, ini kita belajar nih Pak E. Oke. Sama seperti kita nyetir mobil nih, Mas. Nyetir mobil, kaca depan itu kan gede. Betul. Ya. Kaca spion kecil. Kaca spion fungsinya untuk apa? Untuk lihat ke belakang. Ngeliat ke belakang. Berarti kalau untuk ngeliat ke belakang, jangan nengok. Tapi ngelirik aja dari kaca spion. Yang kita masih lihat adalah kaca depan. Kaca depan, gede. Tapi untuk kaca depan itu bisa menuju ke depan, kan kita sadar dulu dong, kita sedang nyetir. Kita sedang megang setir, megang gas, mencet gas, kopling. Nah, ketika kita sadar, kita kan bisa maju. Tapi kalau kita berpikir ke depan, tapi kita nggak sadari kita sedang naik mobil, bisa melayang, bisa tabrakan. Ya, jadi ketika seseorang mau menentukan masa depan, yang dia tentukan adalah apa yang dia lakukan saat ini. Lu mau bakalan sukses, tapi yang lu lakuin santai-santai di rumah, terus nggak mau bekerja, diem aja di rumah, itu kan dia menentukan sendiri masa depannya dia, yaitu nggak bakal sukses. Tapi ketika dia menentukan itu dengan yang dia lakukan saat ini, itu dia sudah tahu masa depan dia. Kalaupun nanti nggak sukses, mungkin kesuksesannya di tempat yang lain. Jadi kembali lagi tadi, mungkin Tuhan mengganti kesuksesan yang dia inginkan. Ya, jadi gini, Coach. Ini jadi seperti pemahaman saya nih. Artinya kan Coach Nyonyo nih bilang nih, kita mesti tahu dulu nih, existing kita nih seperti apa. Hari ini kita lakukan ini seperti apa sekarang ini, betul. Ya kan? Ya artinya kan ini, Coach, yang seperti pemahaman saya nih. Ya. Artinya kan Coach Nyonyo nih bicara nih masalah existing kita hari ini, Ya. yang sekarang ini. Ya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita jalani Ya. hari ini, kondisi kita seperti apa, ya kan? Nah, terus nanti menentukan kesuksesan masa depan kita kan? Nasib kita. Nasib kita yang ke depan kan. Kan gini, Coach, permasalahannya, ya emang sih kita nih bicara secara global ya. Maksudnya kalau boleh saya sedikit spesifikin ya gitu, kan sukses ini kan sebenarnya kan abstrak, Coach. Benar nggak? Arti kan memang sebenarnya kan kita mesti tentukan dulu kan, apa sih yang menjadikan kita sukses gitu, Coach, ya kan? Nah itu gimana, Coach, menurut Coach Nyonyo? Makanya di awal kita tentukan kita mau sukses seperti apa. Kalau kita tahu diri kita akan tahu sukses kita. Karena bicara tentang siapa sih diri ini, kalau kita nggak tahu siapa diri ini, kita nggak bisa nentuin mau apa sih diri ini. Kita mau sukses dalam bentuk apa nih? Oh, saya mau sukses pengen jadi seorang pejabat misalnya, anggota DPR. Itu kan udah kelihatan tuh visinya. Nah, untuk sampai ke sana apa yang harus dilakukan? Tindakan-tindakan apa untuk sampai di sana? Ya, berarti kan kita harus pakai belajar untuk melakukan tindakan-tindakan itu. Nah, tindakan itu ditentukan juga sama pikiran dan perasaan. Kalau kita sudah men-setting untuk jadi anggota DPR, yang kita lakukan ini, tapi tetap aja ternyata kalah sama yang bermain curang misalnya. Ya udah, berarti memang Tuhan tidak menginginkan kita untuk sukses di sana gitu loh. Yang penting jalanin aja prosesnya. Kalau sudah jalanin proses, kita lihat dulu
Yang dipikirin apa? Kalau lu jadi anggota DPR, apa yang lu pikir? Lu mau bikin apa? Dampaknya apa? Dampaknya Gitu, apa? dampak. Terus perasaan sekarang gimana nih? Terus hubungan lu sama Tuhan gimana? Kalau hubungan lu sama Tuhan berada di ranah itu, kalau itu baik, Tuhan pasti akan mensukseskan itu. Tapi kalau bagi Tuhan nggak baik, ya lu harus ridho. Kalau orang tahu diri ya, orang menjelajahi diri, apapun hasilnya, dia nggak akan pernah kecewa. Jadi gini, yang pendek pemahaman saya nih dari cerita Coach Ridho, artinya kan dari kondisi kita saat ini seperti apa, kita tentuin nih kita mau jadi apa. Ya, visinya sudah dibuat dulu nih. Sudah dibuat dulu visinya. Nah itu yang menjadikan tuh istilahnya barometer sukses kita. Ya. Betul kan? Nah dari situ kita jalani nih. Sumber dayanya apa sih? Ya. Ya kan, misalnya gitu kan sumber dayanya apa sampai mencapai sana. Nah dari sana udah sampai tujuan kita ciptakan dampak kita. Itu yang akan menjadi menguatkan nih. Iya, gitu. betul. Wah ini relate banget Coach sama istilahnya tema podcast saya ini. Tema saya ini kan second wind. Itu kan angin kedua. Angin kedua. Dari itu memang kita mesti tahu dulu nih untuk mencapai angin kedua kita. Iya, betul. Ya kan, artinya kondisi kita seperti apa sekarang ini dan kita mau menjadi apa. Iya. Gitu kan, dan kita mau menciptakan dampak apa. Betul. Ini pas banget ini sebenarnya jelajah diri ini nih memang bagus banget nih Coach buat atlet, mantan atlet nih untuk bisa bangkit lah istilah gitu loh. Bahkan bukan masalah bangkit ya. Artinya gini. Jadi sukses itu kan kalau sependek pemahaman saya ini kan seperti kita tuh membuat kurva huruf S dari bawah naik ke atas itu kan ada katanya datar dan turun ya kan mulai gitu kan. Nah, jadi kan sebenarnya kalau di tema saya ini sebenarnya ya sebelum kurva huruf S itu turun, datar ini kita harus membicarakan kurva huruf S berikutnya nih. Artinya di situ kan memang kita tuh perlu banget ya menjelajahi diri kita ya, gitu kan. Jadi ketika kita apapun yang terjadi, kita tidak galau banget, karena kita sudah tahu bahwa ini yang terbaik yang Tuhan berikan buat saya. Gitu. Jadi kalau orang yang tahu dirinya, ketika yang second wind itu ya, ada sesuatu yang mujizat lah, tiba-tiba ada energi yang semakin semangat, itu ternyata ada energi yang dia punya dulu mungkin dia mungkin dari doa orang tuanya, mungkin dari energi dia yang lain membuat dia semakin itulah akhirnya jadi datang angin segar ya. Ya, datang angin segar ya. Misalnya boleh bilang suatu keajaiban. Pertolongan Allah lah. Pertolongan gitu kan. Allah dalam bentuk energi yang sudah dia tanam. Yang udah tanam tuh sebelumnya. Ya perbuatan dia seperti apa. Artinya pada saat kita sekarang ini mau bangkit, menciptakan second wind kita atau mau mencapai tujuan kita itu, ya kalau memang kita nggak tahu dulunya kita seperti apa, atau mungkin dulunya kita tuh jelek, ya kan? Sekarang ini kita harus banyak berbuat kebaikan gitu ya Coach ya? Iya. Wah ini luar biasa banget nih Pak E. Ini insight banget nih Pak E nih. Ini Coach Nyonyo nih memang benar-benar TOPBGT. TOPBGT, Masya Allah. Ini bagus banget nih Pak E. Masya Allah. Wah ini banyak insight nih dari obrol tipis-tipis kita nih. Iya. Dan apa ya, bagus banget lah bahasa ini kan. Nah, ini deh Coach Nyonyo, kasih pesan lah ke ini ya, terakhir buat pemirsa saya nih. Pak E dan Mak E nih, yang mungkin mau menciptakan angin keduanya berupa kesuksesan lagi, atau memang maksudnya dia lagi butuh bangkit untuk mendapatkan kesuksesan berikutnya gitu. Yang kita pikirkan saat ini bukan kita takut nanti ada masalah atau tidak, tapi bagaimana ketika masalah itu datang kita bisa menyikapinya. Jadi intinya kita tidak akan pernah bisa membendung ombak. Tapi kita bisa belajar berselancar di atas ombak. Jadi kita bisa menikmati masalah itu. Wah, luar biasa banget nih Pak ini. Ini apa ya? Artinya itu dalam kehidupan ini nih kita bagaikan seperti berselancar tuh. Kita mesti bisa mengendalikan ombak yang ada dalam lautan ini gitu kan. Coach Nyonyo nih. Ya. Kasih informasi dong buat pemirsa saya nih. Di mana nih bisa buat belajar sama Coach Nyonyo atau untuk apa ya? Dapatkan ilmu Coach Nyonyo ini lebih dalam. Ini kan baru tipis-tipis doang nih Coach. Iya kan? Karena kan kita sebagai individu kan perlu lebih dalam gitu loh untuk belajar gitu loh Coach. Iya, jadi kita punya komunitas namanya Jelajah Diri Community. Dan juga punya kegiatan-kegiatan untuk mengisi training jelajah diri. Jadi apapun materi yang akan kita sampaikan, basicnya adalah menjelajahi diri kita. Jadi ketika kita tahu diri kita, maka
apapun multi angle file kita, mau kita ngomongin leadership, ngomongin parenting, ngomongin tentang jodoh, itu akan jauh lebih nyaman menjalaninya dibandingkan kita nggak tahu diri kita. Nah, jadi komunikasinya banyak, nanti kita akan bisa informasikan di lain kesempatan. Oke. Terima kasih banyak nih. Nih, jadi Pak E ya, ini ya, ini bagus banget nih Pak E nih. Artinya tuh segala apapun tuh ya, yang paling penting tuh kita bisa menjelajahi diri kita. Itu jauh lebih dalam, dan ini akan menjadikan timbul satu energi itu kebangkitan yang luar biasa. Nah, jadi Coach Yonyo nih bakal sharing-sharing keilmuannya ini nih nanti di kelasnya Coach Yonyo nih, mungkin di trainingnya atau di kelas coachingnya, yang nanti tuh akan kita lihat nih ya, di sini nih. Nanti Pak Imae bisa hubungin nih di sini nih. Tinggal Pak Imae catat, nanti bisa kontak langsung ke Coach Yonyo. Dan alhamdulillah saya di sini bisa memfasilitasi Coach Yonyo untuk bisa sharing nih ke Pak E dan Mae. Karena ini emang daging banget nih Pak E ini. Keilmuannya ini luar biasa. Oke, Pak E, Mae, alhamdulillah sampai di sini dulu. Kita bincang tips-tipsnya bersama Coach Yonyo nih, yang memang luar biasa banget. Dan Pak E, Mae, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya informasi yang bagus ini ya, yang bermakna ini ya. Oke, Pak E, Mae, sip. Thank you banget. Sama-sama, Alhamdulillah. Mas.